Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid At-Tanwir yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini. Dengan taufik dari Allah, kita dapat menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Sholat yang dipersaksikan oleh para malaikat, yang disebutkan di dalam Quran, wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan tegakkanlah sholat subuh itu, karena sesungguhnya sholat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Ini ayat diperjelas lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajri. Dan berkumpul, kata Nabi, malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari pada salat subuh. Inilah yang menunjukkan bahwa salat subuh itu masyhuda, dipersaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemuliaan, dan tentu yang lebih menambah kemuliaan kita di pagi hari ini, kita dapat duduk sejenak untuk bersama-sama bertafakuh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati. Terlebih ini kita lakukan di waktu pagi, Pak. Waktu yang kata orang paling maksimal indera kita pada waktu ini. Penglihatannya, pendengarannya, kesehatannya, daya berfikirnya pada waktu pagi ini. Makanya banyak-banyak orang menggunakan waktu pagi itu untuk dunianya.
dia bekerja, dia berdagang di waktu pagi, karena memang waktu optimal itu. Dan biasanya banyak orang menggunakan waktu sisa itu untuk belajar agama. Baru di waktu-waktu sisa, di sisa-sisa umur, di waktu yang sudah mulai ngantuk, baru kita mau baca Quran itu terkadang. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu optimal seperti ini kita mampu memanfaatkannya untuk belajar agama. Ada sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Mundiri, juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Hakim. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allima kana ka ajri hajin taman hajjatuh." Kata Nabi SAW, barang siapa yang pergi ke masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya. Lihat pahalanya. Kana lahu, maka baginya, kata Nabi SAW, ka ajri hajin taman hajjatuh, seperti orang yang haji sempurna hajinya. Allahu Akbar. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini bisa jadi motivasi kita untuk belajar di pagi ini, Pak. Dan itu beliau sebutkan dalam Sahihut Targhib nomor hadis 86. Di hadis setelahnya beliau sebutkan juga mirip dengan ini, tapi dengan keutamaan yang berbeda. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Man dakhala masjidana hadhi." Barang siapa yang masuk ke masjidku ini, kata Nabi SAW, liyata'allama khairan aw liyu'allimah. Dia masuk masjid untuk belajar atau untuk mengajar. Maka kata Nabi SAW, kana kal mujahid fi sabilillah. Maka dia sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak keutamaannya, Pak. Apalagi kalau kita mau menyinggung hadits-hadits tentang keutamaan ilmu itu. Nah, ini luar biasa sudah. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda. Dan itu memang sudah menjadi sunnatullah. Allah jadikan setiap makhluknya berbeda-beda. Beda jenisnya, beda bentuknya, beda pemikirannya, beda pemahamannya. Allah jadikan makhluknya seperti itu. Dan tentunya ini tidak lepas dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia seperti itu. Dan ini sangat banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala singgung dalam Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikan Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kalian umat yang satu. Namun kalian itu selalu dan senantiasa berselisih pendapat. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, dalam surat Yunus ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu."
Tidaklah manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah manusia ini melainkan satu umat, namun mereka berselisih. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbik laqudiya bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan bukan karena suatu kalimat yang telah tetap di sisi Rabb kamu, niscaya akan diputuskan di antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, innakum lafi qaulim mukhtalif. Sesungguhnya kalian itu selalu berada dalam ucapan yang berbeda-beda. Terjadi perbedaan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang manusia seperti itu. Tidak usah jauh-jauh, dalam sebuah miniatur kecil saja, misalnya dalam sebuah keluarga, seorang orang tua misalnya punya beberapa orang anak. Nah, tidak mungkin dalam semua kesempatan anaknya itu selalu satu pendapatnya, pasti berbeda-beda. Begitu pula suami istri, walaupun dia sudah cocok dengan istrinya, istrinya sudah cocok dengan suaminya, tapi pasti ada perbedaan, ada perselisihan di antara mereka. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sunnatullah, Allah menjadikan manusia itu berbeda-beda. Dan itu pun terjadi dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah nasihat perpisahan, dan itu terjadi pada waktu Nabi SAW selesai mengerjakan sholat subuh. Nabi memberikan nasihat wasiat yang mendalam kepada para sahabatnya tatkala itu. Maka seorang sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'ausina. Ini seakan-akan nasihat orang yang mau berpisah, maka tolong berikan wasiat kepada kami. Maka Rasulullah menyampaikan wasiatnya. Dan di antara wasiat Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sungguh, kata Nabi, barang siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak, perbedaan yang sangat banyak. Ini sabda Nabi SAW dalam hadis Irbad ibnu Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Jadi manusia ini selalu berbeda pendapat, manusia ini selalu berselisih pendapat, walaupun memang di sana ada ijma. Ijma itu kesepakatan ulama, dan dia juga menjadi hujjah, menjadi dalil. 4 dalil yang disepakati oleh ulama: Quran, sunnah, ijma, qiyas. Nah, yang selebihnya ini diperselisihkan ulama, termasuk di dalamnya qaulus sahabi, ucapan sahabat, al-istishab, kembali kepada hukum asal, amalu ahlil Madinah, amalnya penduduk Madinah. Apakah juga menjadi hujah? Ada ikhtilaf para ulama dalam masalah itu. Tapi 4 ini sepakat ulama, kalau mau berdalil, berdalil dengan Quran, sunnah, ijma atau qiyas. Jadi ijma adalah hujjah. Kenapa hujjah? Nabi sendiri yang mengatakan. Kata Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati ala dolalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Walaupun ulama juga menyebutkan yang namanya ijma itu ada 2. Ada ijma qat'i, ada ijma dhanni. Artinya tidak semua ketika ulama mengatakan ini ijma pasti ijma. Bisa jadi itu cuman klaim ijma, setelah diteliti ternyata ada perbedaan juga. Contoh misalnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menukil ijma kesepakatan ulama
kata beliau bahwa zakat urudut tijarah, zakat barang perdagangan, ada zakatnya itu. Jadi untuk perdagangan kata Imam Nawawi ada zakatnya, zakatu urudut tijarah. Dan beliau menukil ijma' kesepakatan ulama. Padahal ketika diteliti dalam kitab-kitab fikih itu masih ada khilaf para ulama juga. Imam Ibnu Hazm mengatakan tidak ada zakat urudut tijarah itu. Nah, ini namanya ijma' dhanni. Ijma' yang diklaim oleh Imam Nawawi tapi ternyata masih ada perbedaan juga. Contoh lain, Imam Nawawi juga menukil kesepakatan bolehnya beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul a'mal, dalam keutamaan-keutamaan amalan. Nah, itu dinukil ijma' kata Imam Nawawi. Padahal setelah diteliti ada ulama yang berbeda. Imam Bukhari, Imam Muslim melarang, tidak boleh katanya beramal dengan hadis dhaif walaupun dengan fadailul a'mal. Ternyata masih ada perbedaan dan perselisihan juga. Nah, walaupun ada ijma' qat'i yang bersifat pasti. Nah, itu banyak juga itu, alhamdulillah. Tapi tidak semua klaim ijma' itu betul ijma'nya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perbedaan atau beda pendapat dalam istilah syar'i disebut dengan ikhtilaf, atau dengan bahasa lain khilaf. Biasa mungkin kita dengar khilaf ulama. Ini terjadi ikhtilaf ulama. Itu maksudnya perbedaan pendapat. Jadi ikhtilaf artinya beda pendapat. Di sana ada yang lebih dari sekedar ikhtilaf, namanya iftiraq. Nah, kalau iftiraq itu bukan sekedar beda pendapat itu. Kalau iftiraq sudah berpecah belah. Kalau iftiraq sudah berpecah belah. Iftiraq itu bersifat lebih umum, beda dengan ikhtilaf. Kalau iftiraq akarnya dari ikhtilaf, perpecahan muaranya dari beda pendapat. Tapi tidak semua ikhtilaf bisa memunculkan iftiraq. Ada orang yang berikhtilaf, berbeda pendapat, tapi dia masih bisa bersatu. Tidak terjadi iftiraq, tidak terjadi perpecahan. Nah, inilah yang diharapkan sebenarnya. Boleh kita beda pendapat, tapi jangan sampai memunculkan iftiraq. Jangan sampai kita itu berpecah belah satu sama lain. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diperlukan sikap toleransi. Dan perlu ilmu memang untuk melihat mana memang yang ikhtilaf yang diperbolehkan, mana ikhtilaf yang tidak diperbolehkan. Jadi tidak semua ikhtilaf itu kemudian kita langsung ya harus saling menghargai lah. Tidak semua. Ada memang yang diatur oleh syariat, ini wajib toleransi ini. Ini wajib berlapang dada ini. Ada juga ikhtilaf tapi tidak menerima toleransi. Nah, ini banyak-banyak dalam masalah usuliyah, dalam masalah akidah. Contoh misalnya, umat Islam berpendapat ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Nah, di sana ada orang liberal mengatakan semua agama sama aja. Ini kan tidak mungkin bisa ketemu ini. Atau contoh lain misalnya umat Islam meyakini Quran kita sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Sebagai bukti pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Quran ini kata Allah, dan kami pula yang akan memberikan penjagaan kepadanya. Nah, di sana ada orang-orang Rafidah mengatakan Quran ini belum sempurna. Makanya mereka punya mushaf Fatimah namanya, lebih tebal 2 kali daripada Quran.
Tidak mungkin bisa ketemu ini. Pasti terjadi iftirak kalau seperti ini. Karena kalau kita sudah berbicara tentang usul, Quran saja sudah beda, ya tidak mungkin bisa diketemukan. Mereka orang-orang Syiah Rafidhah punya kitab hadis yang levelnya sama Bukhari dengan Muslim. Kalau umat Islam punya kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Sunan Ad-Darimi, Muwatta'nya Imam Malik, 9 kutubut tis'ah. Nah kalau orang Syiah Rafidhah juga punya kitab, Pak. Dia tidak pakai Bukhari Muslim. Kitab hadisnya kitab Al-Kafi lil Kulaini atau Biharul Anwar karya Al-Majlisi. Nah, ini berbeda sudah ini. Tidak mungkin bisa satu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Umat Islam meyakini sholat 5 waktu wajib. Riba haram, zina haram. Datang orang kemudian berkata, "Enggak, sholat 5 waktu enggak wajib. Zina ya asal saling ridho boleh-boleh aja." Nah, ini kan enggak mungkin disatukan ini. Kenapa? Dia sudah menyelisihi usul. Enggak boleh kita katakan, ya sudah enggak usahlah kita berbeda pendapat saling. Enggak bisa. Ini yang pasti terjadi iftirak ini. Ya, sebab kalau misalnya ini ditoleransi juga bisa rusak agama kita. Tidak ada prinsip kalau begitu. Nah, ikhtilaf, perbedaan yang kita wajib bertoleransi di situ kalau dalam masalah furu'iyah yang bersifat cabang, baik dalam usul baik dalam akidah cabangnya atau dalam fikih. Ini yang paling banyaknya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ada ikhtilaf yang sifatnya keberagaman saja. Ini bukan malah berlapang dada, tapi memang variasi saja sebenarnya. Contoh misalnya perbedaan dalam bacaan doa iftitah, Pak. Itu kan ada beberapa riwayat itu, doa iftitah itu. Bisa kita baca wajjahtu wajhiyya atau Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira atau subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk. Dan ada beberapa doa iftitah itu, ada beberapa. Ini kan beda juga, tapi ini apa? Keberagaman sebenarnya. Mau pakai ini boleh, mau pakai itu boleh. Sama dengan doa ruku', doa sujud. Ada yang berdoa dengan subhana rabbiyal azim ketika ruku', subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Ada membaca subuhun quddus. Nah, itu juga doa rukuk dan sujud itu. Atau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Nah, itu juga doa rukuk dan sujud itu. Ini khilaf, perbedaan, tapi perbedaan yang hakikatnya tidak berbeda sebenarnya, hanya keberagaman. Silahkan mau pakai ini boleh, mau pakai itu boleh. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang sifatnya bertentangan, tapi juga wajib berlapang dada ini. Dan ini paling banyak dalam masalah-masalah seperti ini. Nah, ini kalau masalah ini kita tidak dewasa dan tidak ilmiah dalam menyikapinya, ikhtilaf yang harusnya toleransi bisa menjadi iftirak, perpecahan. Ini yang tercela. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Quran, subhanallah. Apa-apa kita lanjut, Pak ya. Makanya dalam Quran, Pak, ya, kita bisa melihat bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala mencela yang namanya iftirak itu. Kita bisa baca dalam Quran misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, tapi jangan tafarruq, jangan berpecah belah kata Allah.
Ini Allah melarang dari perpecahan. Juga misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian itu seperti orang-orang yang berselisih, orang-orang yang berpecah belah setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tafarruq, perpecahan, iftiraq, ini merupakan sifatnya orang-orang musyrikin, bukan sifatnya umat Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu minal musyrikin." Dan jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana sifat mereka? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka sehingga menjadi berkelompok-berkelompok, bergolongan-bergolongan, beraliran-beraliran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya sendiri. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala mencela yang namanya iftiraq. Atau di dalam hadis yang dikenal dengan iftiraqul ummah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga datang dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi SAW bersabda, "Iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah." Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Bahasanya iftiraq, terpecah belah. Waftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqah. Umat Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati. Nah ini, umatku akan terpecah kata Nabi, ala thalathin wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan. Menjadi 73 golongan. Nabi bersabda wasataftariqu ummati. Nabi bukan katakan wasatahtalifu ummati, beda itu. Tapi sudah terjadi tafarruq, iftiraq, perpecahan. Dan ini tercela para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Al-Hakim juga meriwayatkannya di dalam kitabnya Al-Mustadrak dan beliau mensahihkannya. Dihasankan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian juga Imam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, Al-Iraqi sebagaimana dalam Takhrijul Ihya, dan selainnya dari kalangan para ulama ahli hadis menghasankan atau mensahihkan hadis tadi. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, disinilah kita harus mendudukkan perbedaan itu. Ulama menyebutkan perbedaan itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang disebut, ini yang pertama, ikhtilaf tada'ad. Ikhtilaf tada'ad. Maksudnya perbedaan yang saling bertentangan. Perbedaan yang saling bertentangan, bertolak belakang. Nah, ini kata ulama ada dua, ada yang ghairu mu'tabar, yang tidak diperhitungkan, tidak dianggap. Ada yang mu'tabar, yang mu'tabar masih dianggap, masih diperhitungkan. Kalau yang ghairu mu'tabar tadi sudah kita sebutkan. Contoh-contohnya yang memang tidak bisa ketemu, Pak. Yang memang tidak bisa ketemu. Umat Islam berpendapat sholat 5 waktu wajib. Kalau ada kemudian hari berpendapat, oh enggak, sholat 5 waktu itu enggak wajib, enggak bisa ketemu. Pasti terjadi iftiraq itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Quran kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ijma' sepakat ulama tentang masalah ini. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menukilkan ijma' dalam kitabnya Nuniyah
Beliau mengatakan laqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashrin minal ulama'i fil buldani wallalaka il imamu haka anhumu bal qad hakahu qablahu Tabrani. Dalam 2 bait syair Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ini. Yani salahnya orang yang berpendapat kalau Quran itu makhluk. Quran itu kalamullah. Berdasarkan firman Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajarak faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka meminta perlindungan kepadamu, orang-orang musyrikin, maka lindungi dia sampai mereka sempat mendengarkan firman Allah, yaitu Quran. Jadi Quran dikatakan firman, bukan makhluk. Nah, ini ijma' sepakat ulama kalau dalam masalah ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini namanya ikhtilaf tada'at ghairu mu'tabar. Tidak diperhitungkan yang seperti ini. Nah, disinilah yang ulama mengatakan al-haqqu wahid la yata'addad. Kebenaran hanya satu di sini, yang menyelisihinya pasti salah. Karena kalau sudah berbicara masalah prinsip, Pak, masalah akidah, nah itu harus ada prinsip memang di situ. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang kedua ada namanya ikhtilaf tada'at mu'tabar. Berlawanan juga, bertentangan juga, tapi mu'tabar, masih diperhitungkan ini. Sebagian ulama membahasakan ikhtilaf ijtihadi. Ikhtilaf dalam masalah ijtihad. Nah, disinilah kita harus berlapang dada melihat perbedaan dan perselisihan itu. Dan dia terkadang terjadi dalam masalah furu' akidah atau furu' dalam masalah fikih. Karena dalam menentukan masalah usul dan furu' itu juga ulama menyebutkan usul itu bukan selalu perkara akidah. Furu' itu bukan selalu masalah fikih. Walaupun memang kebanyakannya kalau usul itu menyinggung masalah akidah. Tapi ada dalam perkara akidah yang merupakan furu'. Nah, ini boleh, ulama pun beda pendapat di situ. Misalnya, ulama beda pendapat ketika Nabi Isra Mi'raj itu, apakah Nabi melihat Allah atau tidak? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah. Ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak berdalil dengan hadis. Nabi bersabda ketika ditanya, hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata Nabi, nurun anna arah. Cahaya yang membatasi aku, yang menghalangi aku. Bagaimana aku bisa melihat Tuhanku? Terjadi ikhtilaf ulama dalam masalah furu' akidah. Atau misalnya dalam masalah lain, ketika Nabi Isra Mi'raj, itu apakah dengan ruh dan jasadnya atau ruhnya saja? Nah, terjadi ikhtilaf ulama juga ini. Ini dalam furu' akidah. Ini tidak tercela yang seperti ini. Wajib berlapang dada. Atau dalam masalah fikih. Nah, ini paling banyak ini. Kalau dalam masalah furu' fiqhiyah, ini paling banyak perbedaan dan perselisihan itu. Nah, maksud kami di sini para jamaah sekalian, bagaimana kita menyikapi perselisihan itu dengan dewasa dan dengan ilmiah. Jangan arogan. Ya. Nah, ulama menyebutkan terkait dengan masalah ikhtilaf ijtihadi ini dalam banyak permasalahan-permasalahan fikih. Dan memang kalau kita kaji fikih, Pak, itu luar biasa ikhtilaf para ulama, apalagi kalau kita sudah mengkaji fikih muqarin, perbandingan madhab ulama itu. Sangat banyak kita lihat perselisihan-perselisihan ulama itu. Sampai ulama Imam Abu Qatadah mengatakan, "Malam ya'rif ikhtilafal fuqaha lam yashumma anfuhul fiqh." Siapa yang belum melihat, mengetahui ikhtilaf para ulama dalam fikih, hidungnya ini belum mencium ilmu fikih. Belum tahu dia ilmu fikih kalau dia belum tahu ikhtilaf itu. Karena memang terjadi perbedaan. Makanya kita kenal dalam Islam itu ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Ini perbedaan madhab ini. Dan madhab ulama itu sebenarnya bukan 4 saja. Ada madhabnya Ibnul Mubarak, ada madhabnya Sufyan As-Sauri,
ada madhabnya Sufyan ibnu Uyainah, ada madhabnya Al-Laits ibnu Sa'ad, dan banyak madhab ulama itu. Tapi memang yang terkenal 4 ini. Yang terkenal memang 4 ini. Nah kalau kita lihat Pak, 4 ulama ini, Abu Hanifah, madhabnya Hanafi. Kemudian Imam Malik bin Anas, Abu Abdullah, madhabnya Maliki. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah. Kemudian Imam Ahmad, bin Muhammad bin Hambal, juga Abu Abdullah. Ini mereka saling guru dan murid sebenarnya mereka ini. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah gurunya Imam Malik, dan Imam Malik juga gurunya Imam Syafi'i. Saling guru murid mereka ini. Tapi kok bisa terjadi perbedaan itu ya? Perselisihan itu. Nah, memang demikianlah kita tadi sebutkan di awal, manusia itu selalu beda pendapat memang. Allah tidak ciptakan mereka itu dalam satu pemahaman. Iya. Dan memang ada sebab-sebab terjadinya ikhtilaf itu, Pak. Apalagi di zaman dulu, yang hadis memang tidak terkumpul seperti sekarang ini. Salah satu contoh misalnya, Imam Malik rahimahullahu ta'ala berpendapat bid'ah puasa 6 hari bulan Syawal. Itu madhab Imam Malik itu. Bid'ah puasa 6 hari bulan Syawal. Loh kok kenapa Imam Malik bisa berpendapat begitu? Padahal hadisnya jelas. Dalam hadis riwayat Muslim, man shoma ramadhana, siapa yang puasa bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, lalu dia ikutkan puasa 6 hari bulan Syawal, faka'annama shomat dahar, seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Loh kenapa Imam Malik bisa berpendapat bid'ah puasa 6 hari bulan Syawal? Kenapa? Nah, ulama menyebutkan, di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar, yang juga salah satu ulama dari mazhab Maliki. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, hadis riwayat Muslim tadi belum sampai ke telinganya Imam Malik. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Kan kalau dulu Pak, tidak seperti zaman sekarang ini. Kita mau lihat hadis itu gampang sekali, ya kan? Sudah terbukukan, sudah terkumpulkan. Kalau dulu di zaman Imam Malik tidak ada Bukhari Muslim, tidak ada Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, karena mereka belakangan ini. Imam Malik lebih senior. Nah, maka jadi wajar terkadang ada hadis yang belum sampai kepada Imam Malik. Bahkan Abu Hanifah terkenal madhab beliau dengan sebutan ashabur ra'yi, yang memang menggunakan akal, qiyas. Imam Abu Hanifah itu sangat cerdas orangnya. Beliau menguasai dalam masalah qiyas. Makanya dalam madhab Abu Hanifah banyak qiyas-qiyas di situ. Kenapa? Dalil yang sampai kepada Imam Abu Hanifah sedikit. Sampai-sampai Imam Abu Hanifah berpendapat tumakninah dalam solat bukan rukun solat. Padahal kita tahu kan tumakninah itu rukun solat. Abu Hanifah berpendapat bukan rukun solat. Kenapa? Hadis tentang tumakninah belum sampai ke telinganya Imam Malik. Imam Abu Hanifah. Terjadilah perbedaan pendapat itu. Jadi ada sebab yang melatar belakangi, Pak, terjadinya perbedaan pendapat. Contoh lain misalnya, beda pandangan dalam masalah menilai sebuah hadis. Contoh, dalam masalah fikih, ulama menyebutkan hukum menyentuh kemaluan, batal wudu atau enggak ini. Ada 2 hadis yang seolah-olah bertentangan. Yang pertama hadis Busrah bintu Sofwan. Nabi bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka batal wudunya. Wajib dia wudu lagi. Nah, ini hadisnya seakan-akan menyentuh kemaluan wajib wudu, batal wudunya. Tapi dalam hadis Talak bin Ali dari bapaknya, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana hukum menyentuh kemaluan? Kata Rasulullah SAW, hal huwa illa bid'atun minka. Itu tidak lain dan tidak bukan cuman bahagian dari anggota badanmu, kata Nabi. Maksudnya Nabi apa? Ya tidak batal wudunya. Nah ini kan saling kontradiksi, Pak. Satu hadis mengatakan batal wudunya, yang satu mengatakan apa? Tidak batal wudunya. Nah ulama dalam hal ini beda pendapat. Ada yang menempuh jalan tarjih. Jalan tarjih bagaimana? Hadis Busrah bintu Sofwan lebih diamalkan. Kenapa? Karena dia lebih
terakhir datang. Sehingga hadisnya Talq bin Ali dimansuh dengan hadis Busrah bintu Sofwan, sehingga sebagian ulama berpendapat nyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Sebagian mengatakan enggak, diamalkan hadis Talq bin Ali. Terjadi perbedaan. Ada juga yang menempuh jalan tarjih dengan berbeda juga. Ada yang mengatakan dua-duanya diamalkan. Bagaimana caranya? Dijamakkan, dikompromikan. Kita katakan bahwa nyentuh kemaluan kalau dengan pelapis tersentuh tidak batal wudhu. Yang batal itu kalau menyentuh langsung, batal wudhunya. Ada sebagian ulama berpendapat begitu. Ada juga yang mengatakan komprominya begini, kalau menyentuh dengan syahwat batal wudhunya, kalau tidak batal wudhunya. Terjadi ikhtilaf para ulama. Nah, disinilah kita harus berlapang dada. Kalau misalnya kita pegang satu pendapat, jangan kita membatilkan atau membid'ahkan pendapat yang lain. Keliru kalau seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara tentang masalah sholat, Pak, banyak sekali ikhtilaf dalam masalah sholat itu. Baca bismillah, basmalah dijaharkan atau tidak dijaharkan? Ikhtilaf para ulama. Atau kunut subuh misalnya, ikhtilaf para ulama. Madhab Syafi'i mengatakan sunnah, madhab yang lain mengatakan tidak sunnah. Nah, ini kalau kita tidak punya kedewasaan dan ilmu dalam menyikapi ikhtilaf itu, pasti terjadi iftirak. Padahal ini yang wajib kita bertoleransi. Tidak boleh arogan di sini, Pak. Ya, sebab kalau arogan ini menimbulkan perpecahan. Dan ini salah satu dari sifat karakternya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, Pak, orang-orang Yahudi disebutkan ya, ketika salah satu pemuka mereka masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Masuk Islam. Belum diketahui oleh orang-orang Yahudi. Nabi mengumpulkan orang Yahudi, ingin melihat bagaimana kira-kira sikapnya orang Yahudi ini. Kemudian Nabi ajak mereka kepada Islam, mereka tidak mau. Kata Nabi SAW, "Taib, kalian kenal tidak Abdullah bin Salam?" Kata orang Yahudi, ya, kami kenal. Huwa alimuna wa bnu alimina wa khairuna wa bnu khairina. Abdullah bin Salam itu ulamanya kami, anak dari ulamanya kami, orang terbaiknya kami, anak orang yang terbaiknya di antara kami. Kata orang-orang Yahudi. Dia tidak tahu kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian wahai orang Yahudi kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Kata orang-orang Yahudi, tidak mungkin, mengada-ada saja ini, tidak mungkin, mustahil, dia orang terbaik kami. Tiba-tiba Abdullah bin Salam muncul, Pak, muncul bersyahadat, kemudian mengatakan kepada orang Yahudi, ya ma'syaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Saya sudah masuk kepada agama orang ini, saya beriman dengan Nabi ini. Ya, tunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Lihat, Pak, orang Yahudi apa tanggapannya langsung? Langsung orang Yahudi mengatakan, anta syarruna wa benu syarrina wa jahiluna wa benu jahilina. Kamu itu orang paling jelek di antara kami, anaknya orang paling jelek di antara kami, orang paling bodoh, anak orang yang paling bodoh. Langsung berubah 90 derajat. 90 atau 180 derajat itu? 180 derajat. Yang tadinya diangkat-angkat setinggi langit, tiba-tiba langsung direndahkan sejatuh-jatuhnya. Kenapa? Karena sudah berbeda, arogan betul. Ini sifatnya orang Yahudi kalau begini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berlapang dada dalam permasalahan-permasalahan ikhtilaf. Jangan sampai, boleh kita beda pendapat, tapi jangan terjadi iftirak. Jangan terjadi perpecahan di antara kita. Wajar terjadi perbedaan itu. Jangankan di zaman kita, di zaman sahabat sudah terjadi perbedaan. Kisahnya sahabat itu yang tatkala Nabi SAW berpesan, la tusolli illa bi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat. Nabi SAW pergi bersama sahabat, kemudian Nabi mau duluan pergi ke Madinah. Nabi pesani sahabat, kalian jangan sholat kecuali nanti di Bani Quraidah, baru kalian sholat di sana.
Ketika itu sholat asar, Pak. Nabi sudah sampai, ini sahabat bingung ini. Kita belum sampai di Bani Quraidah, sementara waktu asar sudah mau habis. Mau terbenam matahari sudah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Ada yang memahami, nah sudah kita sholat aja. Kenapa? Waktu sholat sudah mau habis. Kan tidak boleh kita meninggalkan sholat sampai waktunya keluar. Sebagian sahabat ada yang memahami zahir hadis. Hendak kita sholat nanti di Bani Quraidah, walaupun waktu sholat sudah keluar. Karena Nabi tegas mengatakan, jangan kamu sholat kecuali di Bani Quraidah. Antara sahabat beda pendapat, Pak. Jadi ada ketika itu yang sholat duluan, ada yang sholatnya belakangan. Nah, berita ini, kejadian ini sampai kepada Nabi SAW. Apa sikap Nabi? Nabi tidak menyalahkan mereka. Subhanallah. Ini hikmah yang sangat besar. Nabi tidak menyalahkan mereka. Kenapa? Dua-duanya benar. Karena masih beramal dengan hadis. Masih beramal dengan dalil. Yang salah itu kalau tidak beramal dengan dalil. Kalau masih beramal dengan dalil, wajib toleransi. Wajib untuk berlapang dada. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi kesimpulannya sebenarnya, ikhtilaf perbedaan, apakah kita toleransi atau tidak, dilihat dulu. Ikhtilafnya yang bagaimana dulu. Menerima perbedaan atau enggak? Kalau tidak, maka disinilah ya kita mempertahankan prinsip. Dan kalau misalnya hal tersebut terjadi dalam khilaf yang mu'tabar, khilaf yang qawi, kita harus berlapang dada. Beda boleh, tapi jangan sampai terjadi yang namanya iftiraq. Ayat yang tadi kami bacakan di awal, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu permasalahan, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ini jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itulah yang terbaik dan paling bagus akibat di belakangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan atas segenap pengurus Masjid At-Tanwir, kepada Ustadz Indra Cahyadi, dan kepada semua yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik ya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di atas ketaatan, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.